Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan sedikit tutorial bagaimana kita melengkapi LK-LK, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita, yaitu peserta PPG. Kebetulan saya sekarang LPTK-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, sebelumnya saya akan membuka SIM BKB saya. Oke, kita klik masuk, lalu kita memasukkan surat kita, surat keterangan, email kita, dan password kita, lalu masuk. Setelah itu kita klik Anda dinyatakan lulus, ini ya di atas. Oke, diklik, lalu kita akan masuk ke LMS. Nah, di sini ada tulisannya Universitas Negeri Yogyakarta. Kita klik diklatku, lalu klik taulan modul. Lanjut di ini ya, ada beberapa menu. Di sini ada beberapa menu. Kita nanti akan diarahkan ya. Ini partisipasinya. Itu kita ketika kita online, kita akan masuk di sini. Lalu budget ya. Ini budgetnya ini di kelas ya, kelas berapa kita kelas berapa. Kompetisinya nanti ada. Jadi apa di sini nanti sudah keluar semuanya. Misalnya kita ketik ya, apa, kita masukkan materi ajar. Nah, nanti akan muncul materi ajarnya di sini. Ini nilai-nilainya. Terus kita ke pendahuluan ya, pendahuluan. Di pendahuluan tampilannya seperti ini, alurnya ya. Kita akan diberikan alur pembelajaran. Di sini tampak alur pembelajaran program PPG ya. Pertama pendalaman materi, setelah itu pengembangan perangkat pembelajaran, lalu uji komprehensif dan PPL di sekolah asal. Itu, lalu kita ke pendalaman materi. Kalau season 2 ini tidak ada, hanya kosong seperti itu. Ke pendalaman materi. Pendalaman materi itu ada kata pengantar. Di sini ada kata pengantar. Lalu ada mulai mengerjakan LK, yaitu di 2.A. 2.A. Di pengantar ini juga ada orientasi pembelajaran ya. Itu nanti kita akan belajar melalui Vicon, yaitu dengan dosen, lalu nanti ada unggah ya. Coba kita klik orientasinya ya, orientasi pembelajarannya seperti apa. Nah, ini keluar nanti. Kita klik enter at room. Enter at room. Jadi nanti akan keluar tampilan seperti ini. Masuk ke Google Meet. Nah, kita akan masuk ya di sini kamera kita. Lalu kita periksa audio. Nanti kalau ada beberapa yang tidak bisa ya, kadang tidak bisa mikrofonnya, itu nanti kita ke pengaturan ini. Nah, mikrofonnya ini menggunakan apa? Bisa
Irun Webcam. Ya, Irun Webcam ini bisa kita download di Play Store. Ada Iriun ya, Iriun Webcam. Nanti kita download, kita mikrofonnya pakai HP, jadi aplikasi. Ini akan secara otomatis tersambung jika diaktifkan keduanya. Ya. Jika diaktifkan keduanya. Mikrofonnya kalau saya pakai mikrofon langsung bawaan dari laptop yang ini ya. Terus suaranya ke perangkat speaker default ya. Terus kameranya kamera Iriun apa langsung ke webcam. Biasanya saya pakai langsung ini ya. Langsung ini. Lalu berikutnya ini bisa dites ya, jadi bisa dimulai di sini. Itu kita mengetes mic kita, terus kamera kita. Karena saya menonaktifkan tadi di depan ini ada notifikasi kamera nonaktif. Lanjut ya, nanti setelah itu minta gabung, klik minta gabung di sini. Kalau sudah diklik di sini, nanti kita akan masuk dengan waktu yang sudah ditentukan. Nanti kita bisa bergabung. Sudah langsung kita mendengarkan, mengikuti pembelajaran dengan dosen. Kembali ke sini. Ya. Setelah kita melakukan Vicon ya, sinkronus dengan dosen. Selesai, baru kita ke background di sini. Lalu kita unggah materi hasil analisis materi. Unggah hasil analisis materi. Coba kita klik. Keluarnya seperti ini. Nah, nanti ini diminta ada perintahnya di sini ya. Dimintanya apa? Untuk mengunggah hasil analisis dari pendalaman materi kita. Jadi biasanya itu pertama ini ya, silahkan unggah hasil analisis materi yang telah saudara lakukan pada kegiatan mandiri, yaitu LK1. Belajar mandiri modul 1 sampai modul 6. Caranya itu kita, karena ini saya sudah mengerjakan di sini, file submissionnya sudah keluar, sudah tanpa. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita edit submission, lalu kita klik di sini add, lalu kita cari file yang kita mau unggah ya. Filenya mana yang mau diunggah? Misalnya file ini ya, saya unggah lagi misalnya. Ya, di LK1. Nah, di sini LK1 misalnya modul 1. Saya unggah ya, nanti di open. Lalu kita save as. Kalau tidak mau namanya ini ya, namanya LK1 profesional PJOK, atau mau dilengkapi LK. Nah, LK modul 1. Nah, LK modul 1. Modul 1. Kasih nama boleh ya. Misalnya. Nah. Lalu upload. Akan keluar di sini nanti. Ini karena pertama saya tidak menggunakan nama, karena memang pertama kami angkatan 1 ya, masih meraba-raba lagi. Ini bagaimana. Jadi selanjutnya saya setelah LK 1.1 ini saya selalu memberi nama di sini ya. Nanti setelah itu di save change, Nah, nanti akan tampak di sini modulnya yang sudah kita upload. Tuh.
Setelah itu sudah modul 1 sampai 6 kita upload. Lalu kita back course ya. Nah, di pendalaman materi, jadi ada tugasnya itu. Setelah itu di 2.A, analisis materi ajar bidang studi. Nah, di sini nanti kita menganalisis ya, bertemu dengan dosen sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Setelah itu kita juga ini terjadi akan vikon lagi dengan sinkronus ya, bersama dosen dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Sama nanti di sini juga ada 2.A.1.2 tentang identifikasi materi modul. Itu kita coba klik saja di modul 1 apa perintahnya, tugasnya. Nah, diminta untuk kegiatan ini Anda diminta untuk melakukan identifikasi materi dengan menuangkan hasil analisis modul 1. Ya, respon saya view all respon ya nanti di sini. Nah, ini mengupload hasil analisis kita di modul 1. Nah, seperti ini. Ini banyak punya teman-teman ya. Nah, ini sepertinya tampilannya sudah berubah. Nah, nanti kita akan di sini akan mengerjakan, kalau saya ini copy paste ya dari sudah yang ada di modul, tinggal sebutkan daftar peta konsep, istilah dan definisi di modul ini. Di modul 1 itu apa? Kita bisa merangkum atau mengcopy paste tentang modul 1. Lanjutnya itu yang nomor 1 yang dikerjakan, terus yang nomor 2. Nah, ini nomor 2, sebutkan dan jelaskan dengan singkat materi yang sulit dipahami di modul ini. Apa materi sulit? Tentunya sebelumnya juga sudah bersama dosen ya, bersama teman-teman untuk tukar pikiran ya. Materi sulit apa yang dialami oleh kita ya. Selanjutnya nomor 3, sebutkan dan jelaskan secara singkat materi yang sering mengalami miskonsepsi. Apa yang miskonsepsi? Miskonsepsi itu ada 2 pengertian yang mungkin mirip, yang mungkin kita tidak bisa menguraikannya. Misalnya apa perbedaan sarana dan prasarana. Terus apa perbedaan profesi, profesional dan profesionalisme. Gitu. Kalau materi yang sulit dipahami berarti ya yang sulit dipahami, yang mungkin kita membacanya itu harus berulang-ulang. Lanjut di back to course ya. Itu di modul 1 ya, di modul 1. Terus setelah itu kita lanjut di analisis materi ajar ini di modul 1 ya. Itu selanjutnya adalah kita harus membuka bahan pembelajaran. Nah, setiap kali kita sudah membukanya dan mengerjakannya, pasti di sini akan centang biru. Ya, checklistnya berwarna biru. Kalau sudah ada checklist seperti ini, berarti kita sudah mengerjakannya. Baru kita bisa melihat selanjutnya. Kalau bahan pembelajaran ini 2.A.1.3 ini adalah bahan pembelajaran hot, di mana kita di dalam PPG ini itu diarahkan untuk
ke pembelajaran hot. Ya. Apapun yang kita lakukan itu harus hot. Pembelajaran mengandung hot ya. High taking order skill. Lalu setelah itu ke review. Ini kalau bentuknya seperti pesan seperti ini, itu kita hanya komentar ya, membahas dengan teman di kolom komentar. Jadi saling membahas. Coba kita buka. Nah, seperti ini. Nah, jadi di kegiatan ini kita review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi pada modul 1. Mencari pemecahan masalah atas materi yang sulit dipahami. Hingga akan menimbulkan perbedaan persepsi pemahaman. Jadi pada saat kita Vicon ya, pembelajaran bersama teman dan dosen, teman mahasiswa, itu kita membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di modul 1. Nah, di sini ada beberapa caranya ya, bisa kita yang sudah misalnya ini ya, namanya Firman Satria Timur Rantau, itu bisa kita komen nih, apa topik yang diangkat oleh Mas Firman ini ya. Topiknya adalah misalnya behaviorisme ya. Tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Gitu. Nah, ini bisa dikomeni, ditanggapi di diskusi distopik. Diskus distopik sini. Lalu kita kalau mau seperti Mas Firman ini berkomentar ya, kita klik add a new topic. Nah, kita topiknya apa, mau membahas apa, misalnya kita mau membahas tentang macam-macam pembelajaran ya. Yang ada di modul 1 ya, apa saja macam-macamnya. Jadi di sini sharing ya. Setelah itu post to forum, push to forum. Itu. Setelah itu kita kembali ya, kembali saja. Nah, baru kalau sudah komentar kita akan centang biru di sini. Lanjut di review materi hot ya, di modul 1 sama. Jadi apa materi hotnya? Hot itu ini ada perintahnya ya. Di review materi hot itu pada modul 1, mahasiswa pada kegiatan ini akan melakukan kegiatan diskusi bersama peserta lain, melakukan review modul. Review materi hot pada modul dengan merujuk pada tahapan berikut. Petakan materi inti pada setiap modul. Jadi kita harus memetakan ya, materinya apa, materi intinya. Ada nanti di LK saya. Saya akan coba membuka LK nanti. Ya. Terus identifikasi penerapan pembelajaran hot pada materi inti tersebut. Apa penerapannya? Kita lihat saja di sini. Perkembangan ya, modul 1 itu perkembangan peserta didik dan profesionalisme guru jasmani. Ini punya Mas Firman juga. Kita akan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya ya pada materi tersebut ya di sini ya. Ini sepertinya karena ini pertama kemarin ya, masih meraba-raba materi, teman-teman semuanya ya juga kebingungan ya pertama. Tetapi ketika kita merujuk pada permintaan yang ada di sini, insya Allah kita akan bisa ya, gampang, mudah mengerjakan di
forum diskusi ini ya. Sama perintahnya add new topic lalu keluar seperti tadi ya. Lanjut kita ke analisis penerapan modul. Nah, ini karena ada gambarnya tangan dengan file, ini nanti akan mengunggah file ya, mengunggah filenya. Nah, ini coba punya saya akan saya lihat ini analisis penerapan materinya seperti apa. Ya, analisisnya seperti ini. Saya mengangkat tentang modul 1 ya, tentang perkembangan peserta didik dan profesionalisme. Ini judul modulnya. Lalu saya ambil di kegiatan 2. Media, sarana, dan prasarana, pemanfaatan teknologi media informasi dengan aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Submaterinya yang saya ambil tentang pemanfaatan teknologi dan media informasi di lingkungan SD saya, ya, SD Kalianyar 2, Ngeronggot, Nganjuk. Setelah itu ya menganalisis ya terhadap belajarnya yang berkaitan dengan ini teknologi. Di sini bisa baca sendiri, perubahan paradigma pembelajaran pada umumnya yang menuntut implikasi informasi komputer atau ICT ya. Nanti maksudnya ke TIPEK nanti ya. PJK merupakan bagian pendidikan secara umum hingga perlu pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, jadi di sini nanti saya akan mengirim ini contoh ini di deskripsi ya. Oke, seperti itu. Di sini ada kajian antara materi pembelajaran dengan hasil analisis apa saja ya. Salah satunya misalnya kegiatan akan memudahkan guru dan siswa dalam pembelajaran dengan kita menerapkan ICT ya. Juga sebagai penunjang dan sarana untuk membuka pengetahuan para siswa. Kesimpulannya atau cara mengatasinya. Terkadang ada beberapa siswa yang belum bijak untuk mengenal lebih jauh apa itu ICT ya. Maksudnya ke teknologinya itu belum ya. Anak-anak karena kelasnya di sekolah saya itu ya pengenalan untuk teknologi masih belum. Lanjut. Nah, itu ya. Sama seperti tadi untuk mengunggah file kita edit submission ya. Kita edit submission. Lalu kita masukkan ya file dengan klik add ya. Add apa ini? Add bla 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 bla. Nanti save change ya. Save change. Ya. Setelah itu pertemuan terakhir kita mempresentasikan ya, mempresentasikan dalam bentuk ini sesuai permintaan sama ini Vicon ya, permintaan dosen nantinya. Itu silahkan misalnya saudara nanti di pertemuan ini ya, silahkan di penghantar modul tadi ya, itu presentasinya menggunakan tadi analisis tadi ya yang saya tampilkan tadi atau pakai PowerPoint. Setelah itu refleksi ya. Kita coba refleksi ya. Refleksi karena ini ada tangan juga file, kita akan mengunggah file nanti. Seperti ini. Saya lihat refleksinya ya. Saya coba lihat. Ya. Nah, refleksinya seperti ini. Yang tadi ya. Saya ambil di KB2 ini refleksinya di modul 1, jurnal harian. Ngapain saja ya? Apa yang didapat dari hasil diskusi itu tadi ya sama teman-teman dengan dosen. Diuraikan di sini ya. Ini salah satunya hambatan yang dialami pada pembelajaran berbasis masalah di modul ini apa? Terkadang para ahli dan teori-teori itu sangat sulit dipahami pendapatnya ya. Jika sudah berkaitan dengan pasal dan undang-undang saya itu bingung. Nah, jadi seperti itu. Dituangkan di sini semuanya.
Setelah itu tes sumatif ya. Tes sumatif itu pada modul ya, modul 1. Ini ujian ya. Nah, saya mendapat hasil 93. Ini nanti kita mengerjakan modul, ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan sekilas tentang modul 1. Jadi kita harus benar-benar membuka ya, membuka modul 1 itu pembelajarannya apa. Ketika kita melakukan ini ya, melakukan pembelajaran mandiri ya. Pembelajaran mandiri itu harus benar-benar merangkum dan membaca juga. Kalau tidak membaca, sepertinya ketika kita mengerjakan tes sumatif modul 1 itu kita akan kebingungan. Coba kita lihat lagi ya. Ini saya dapatnya di sini dapat 93 dari 100 ya. Kita di PPG ini dituntut untuk benar-benar ekstra ya. Ekstra, berpikirnya semuanya ekstra, tenaganya harus ekstra ya. Makanya jaga kesehatan teman-teman. Itu saja, nanti di modul 2, di modul 3, di modul 4 itu sama ya. Nah, nanti di selanjutnya adalah penyusunan materi ajar. Nah, untuk penyusunan materi ajar ini kita akan bahas ya. Sebenarnya sama dengan 2.A itu sama, langkah-langkahnya sama. Tinggal tugas-tugasnya nanti seperti apa, nanti saya tampilkan di deskripsi ya di video ini. Itu saja sementara teman-teman. Semangat ya yang angkatan 2 mungkin ya. Dan juga angkatan 3, angkatan 4 nantinya. Alhamdulillah karena saya angkatan 1 bisa memberi pengalaman yang masih bingung. Itu di angkatan 1 ini saya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa nanti di materi berikutnya. Sampai ke sementara ini saya ke perancangan pembelajaran. Ya, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 2 bulan April. Siap kawan-kawan, semangat yang angkatan 2. Semoga kalian lancar dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sampai jumpa, mungkin ada kurangnya saya mohon maaf. Kita bisa sharing ya, nanti sharing di grup, mungkin Telegram ataupun di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.